Kayak apa ya, Enggak. Gen Z sekarang tuh gue ngelihatnya Waduh. agak jauh dari agama. Waduh. Oke, kita lanjut di part 2 ya. Part 2 episode berapa? 20 ya? Episode 20 anjay, episode 20. Kan 20 ya? Udah 20 anjing, enggak berasa, Cok. Keren banget. Wow, PPKM project ya. Wow. Udah, kita langsung lanjut aja dah. Gak usah opening tai lah. Tapi, Ble, kalau misalkan Ramadan, Ble, lu itu gemar ini gak sih, Ble? Gemar kayak beli baju baru gitu? Gemar lah. Gemar beli baju baru. Jadi kayak tiap mau lebaran nih, lu pasti beli baju baru. Pasti. Pasti beli baju baru. Itu tradisi, udah tradisi. Itu tradisi. Menurut gue udah tradisi ya. Dari kecil gue kayak gitu sampai besar pun gue pasti akan Seperti gue itu. akan menerapkan seperti itu juga nanti. Tapi lu ngasih cecepan nggak? Kan lu udah kerja nih. Ngasih apa? Cecepan. THR. Kan lu udah kerja nih. Yang ngasih lah. Oh, lu ngasih. Ya menurut lo. Tapi lu ngasihnya tuh kayak pakai amplop-amplopan lucu-lucu gitu nih. Iya. Oh, lu nggak yang tangan aja langsung gitu. Enggak lah. Oh, lu pakai amplop kecil-kecil. Ini kamu gitu. Seru aja. Enggak begitu sih, gue ngasih aja soalnya kayak agak sebenernya gue gak mau ngasih gitu loh. Jujur gue pengen banget lagi, gue kalau gawe gue pengen ngasih lagi kayak lucu, seru tau, kayak oh ini kamu mau, tapi harus nangis dulu ya gitu. Kamu mau tapi harus nggak boleh. Nggak boleh. Kan ini ngasihnya ke sepupu, bukan ke orang random gitu nggak sih? Berarti lo sering ya beli? Sering gue, kayak gue kan udah 2 tahun kerja. Berarti gue udah 2 kali melewati bulan puasa. Tapi kalau nih misalkan lu bisa beli apapun sampai 3 nih, lu bisa beli apapun nih bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan nih kan diskonan banyak, lu bakal beli apa aja, Play? Nih kita nggak usah bilang mikir gaji yang di cut gitu lah ya. Misalkan gaji full nih emang untuk lu. Nah, lu bakal beli apa aja nih untuk persiapan lu lebaran? Gue yang emang apa yang pasti gue beli, atau emang yang sekarang mau gue beli juga? Apapun. Pokoknya lu mau beli apa deh? Kalau lu memang nih duit nih, gaji lu full untuk lu tanpa ada apa-apa pun. Gaji sebulan berarti nih. Gaji sebulan full. Apa yang akan lu beli? Karena kan banyak diskonan pasti kan. Apa yang lu kejar? Gue ngejar karena kemarin gue udah beli headphone. Gue akan beli keyboard dan enggak kan buat lebaran. Yang buat Karena lebaran. Iya, buat lebaran juga itu. Enggak, maksud gua kan kayak tadi baju gitu, lu biasa beli baju. Nah, selain itu apa yang akan lu kejar dari banyak diskonan? Gua gak suka beli barang-barang lain selain baju sih. Lu gak suka beli barang lain selain baju? Ya udah, berarti apa aja dah? Berarti tadi keyboard. Iya, keyboard sama mouse. Lu beli sejuta tuh keyboard kan ya? Enggak lah. Yang pamer dikit udah biar 2,5 aja. Gak ada yang tahu udah anjing. Bilang aja lu beli merek Noir kayak Ajas gitu. Gak ada yang tahu. Beli SSD. Butuh banget tuh. Butuh banget. Butuh banget. Sama aku juga lagi nyari. Iya kan? Butuh banget tuh SSD. Paling gue mungkin kalau tahun ini ya gue pengen banyakin kaos. Kalau baju ya gue pengen banyakin kaos. Jalan-jalan gitu nggak mau? Jalan-jalan kemana? Bandung. Kemarin nggak ada. Itu tempat pulang, bro. Bandung tempat pulang, lo kagak punya saudara di sono. Anjing. Gua masih bisa ngomong, saudara gua masih banyak di Bandung. Nanti kan saudara gua ada yang mau nikah sama orang Bandung. Bisa dong gua ngomong Bandung tempat pulang. Itu tadi si Mbak tadi yang nonton itu orang Bandung. Iya. Oh, dia orang Bandung. Jadi Bandung bisa jadi tempat pulang. Iya dong. Lu numpang namanya, bukan pulang. Kan gua ada rencana mau pindah ke Bandung. Lu ada rencana mau pindah ke Bandung, Play? Kalau ada duit. Sama aku juga. Walaupun sama-sama macet, tapi entah kenapa lebih adem. Iya. Ya, pengen lah di tempat yang kemarin kita nginep tuh, pindah ke situ. Oh, itu enak sih. Ya, tempat daerah situ gitu loh. Oh, daerah situ. Kan susah mahal kalau daerah situ. Gua enggak mau yang di Cibiru. Jangan juga, jauh banget dari mana-mana eta mah. Di belakang. Kalau mau Soreang situ. Jauh juga. Jauh sih, tapi lagi perkembangan.
Lagi dalam fase perkembangan. Ya, lanjut tadi apa? Oke, berarti lu seneng beli-beli ya itu ya? Ya gue kalau tahun ini ya, target gue tuh mau beli kaos polos, mungkin yang akan lebih banyak kaos polos atau enggak. Gue sebenarnya belum ada. Biasanya gue tuh kalau bulan puasa gini, awal bulan atau nggak sebelum bulan puasa, gue tuh udah tahu tuh baju apa aja yang pengen gue beli. Baju apa aja yang mau gue beli, yang mau lu beli? ya gue udah ngekeranjangin karena sekarang apa online ya. Ya. Gue belinya online juga karena sekarang gue ngerasa kalau beli offline tuh jelek-jelek ya. Oh. Gue nggak tahu tempatnya belinya di mana kalau offline gitu loh. Ya kalau lu mau offline yang bagus, branded paling. Model-model kayak H&M Uniqlo, gitu, ya. Gue ngerasa biasa aja. Gue bisa nemu barang dengan desain yang serupa, mungkin bahannya berbeda sedikit, harga lebih murah. Gue tetap makan Uniqlo sih. Ya, karena gue kan gaji gue juga dipotong. Enggak, ini kita nggak usah. Lu anjing emang, gue dah. Dipotongnya kenapa tuh, Play? Jadi gini. Enggak usah, gue enggak. Kita mau cerita sedih. Enggak usah, anjing mau puas. Mau lebaran masa puasa cerita sedih. Nah, masih lama lebaran. Kita baru seminggu nih puasa. Tapi ada enggak sih, Play, selama bulan puasa ini gitu? Apa ya? Kayak buka bersama gitu. Ya tapi dari circle yang paling lu tunggu. Ada enggak, Play? Kenapa lu framing ke sini ya? Gue nanya doang. Ada gue. Ada. Sama circle siapa tuh, Play? Sama circle lama gue lah. Wah, berarti, yang udah bubar itu. Wah, parah, berarti dia udah gak mau buka bersama sama circle kita, Iya, abis itu pergi lagi, dia balik lagi ke circle lamanya dia. Betul. Dia tuh gak suka circle dia hancur, mau ngancurin circle lain. Gitu guys, emang. Kan dari kesini kan emang dia diem-diem doang. Iya, bener. Dia lagi mikirin tuh rencana buat ngancurin kita. Betul. Itulah emang mastermind ya. Mastermind anjing, mastermind. Lu master Corbuzier. Kalau lu tadi kan yang lu tanya kan ada nggak bukber yang paling lu tunggu dari circle apa gitu kan? Yang paling gue tunggu ya iya benar itu circle gue yang itu karena udah bubar kan. Oh iya, karena kalian mau reunite. Tahu gue sih nggak tahu apakah akan reunite. Maksud gue lu pengen reunite. Iya gue pengen reunite. Maksud gue kayak ya lah lu temenan juga baru. Maksudnya lu temenan tuh udah lama gitu loh. Iya, masa berantem sih gitu doang, kayak anak kecil tau enggak. Bukber lah. Atau juga ada bukber yang paling gue tunggu, bukber kelas. Bukber kelas itu, iya. Gue tunggu banget tuh, tahun kemarin gak ada. Seru sih, udah 2 tahun mungkin gak ada. Pengen sih tahun ini ada ya. Kalau gak pada sibuk dan kalau misalkan ada tempatnya dan ada yang menginisiasikan. Karena terakhir kan beberapa bukber terakhir tuh kan ya dari kita gitu, dari gue, Rehan dan lain-lain gitu loh. Karena Rehan juga sekarang lagi di Jogja kuliah ya, jadi kan nggak bisa nih kalau misalnya kan biasanya bukber di tempat Rehan, jadi nggak bisa kan bukber di tempat Rehan, jadi kayak gue kayaknya nggak akan menyarankan untuk, maksud gue nggak ngajak untuk bukber karena yang punya tempat nggak ada, karena nggak ada yang punya tempat lagi nih. Nah, lu bisa di rumah Rauf, kayak lu. Gue nggak jadi. Oh, lu nggak jadi. Nggak jadi. Gue udah nemu alternatif lain. Oh, bagus. Bagus banget itu, bagus. Ya, lu. Gue lebih setuju yang itu. Lu mungkin bisa di rumah Rauf. 96 di rumah Rauf kapan lagi kan? Kan udah dikenal anak kelas lu sama Rauf beberapa pasti. Kan ada Empep. Kalau di Sarkon ini. Itu boleh di sambil tag podcast gini nih. Ini kita gue tag podcast mereka sama nonton. Siapa gitu, ada mereka di sini. Mereka nonton gitu. Seru banget. Kalian yang mau nonton podcast kita secara live datang aja ke Sarkon ya, langsung datang aja ke Sarkon gitu. Nanti di Sherlock ya teman-teman di komen. Kalau misalkan buk bersama kalian ya dibilang ditunggu banget enggak, karena kan gue juga ketemu sama kalian kan sering gitu loh. Iya, nongkrong karena kan lu kan nanyanya yang ditunggu nih. Ditunggu. Ya gue kenapa gue nunggu bukber sama yang kelas gue dan bukber circle tadi? Karena nggak mungkin terjadi. Karena itu pertama kemungkinan terjadinya tuh sangat minim. Kemungkinan terjadinya tuh sangat kecil banget. Sangat kecil banget. Dan kita tuh udah lama nggak ketemu, jadi kayak gue pengen aja tidur. Soundman. Tidur lagi anjing. Tidur lagi lo. Soundman tidur aja. Bukannya ngawasin lo, malah tidur. Anjing emang. Nyaman banget dengerin kita ngobrol. Nyaman dia anjing. Kayak lagi dongengin anjing.
Soulmate. Beneran Aduh. tidur kaget dia lu. Tapi gue Lu apa? ada Oh, gue juga mungkin akan nunggu bukber sama circle baru. Anjing, circle baru. circle baru siapa? Circle lu itu. Circle Ya gua. berempat gitu atau berlima Enggak mana lah, nanti. itu mah nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin Iya nggak bisa apa-apa. jadi. Bisa bukber di konten warning gitu. Iya. Itu mah namanya sahur bareng. Nunggu sahur anjing. Gua sangat nunggu bukber yang lagi gua adain sekarang. Bukber kelas Bukber ekskul. ekskul. Ekskul dulu zaman sekolah SMK. Gua sangat menunggu karena emang pertama kan kita udah jarang ketemu. Mantan lu datang tuh. Nonton gua datang. Datang semua. Tapi ada enggak semua sih. Ada satu yang masih kutanya dia mau datang apa enggak. Oh, yang udah punya suami tuh. Bukan, yang Oh, punya suami. Siapa anjing? Siapa anjing yang udah punya suami? Yang lu Belum punya suami dong itu. Oh, belum ya? Emang belum. Belum. Oh, belum nikah ya? Belum nikah. Oh, udah tunangan tapi kan. Belum juga, kayak masih nggak tahu sih tunangan apa belum, tapi yang jelas kemarin sih nanya-nanya venue ke gue, dia minta tolong tanyain, terus gue bilang aduh gue udah nggak kerja di tempat itu jadi gue nggak bisa jadi venue, gue bilang gitu. Tuh, tapi semoga kalian berhasil ya. Dan ya ini kenapa yang ini paling gue tunggu karena Diung ngentot. Yang ini paling gue tunggu tuh karena emang ya itu yang sesuai sama lu, jarang ketemu. Iya, benar. Jarang ketemu gitu. Tapi emang setiap tahun pasti ini terjadi. Tapi lu pengen gak sih bukber sama anak dayut lagi, anak-anak SMP kita? Pengen. Gue pengen. Bukber yang seangkatan. Enggak. Kalau seangkatan enggak seangkatan. Ya lu terus pengennya apa? Ramean anjing. Yang gue kenal aja. Ya nggak apa-apa, maksud gue ya kita bukber seangkatan, tapi ya kita pasti akan ketemu yang kenal aja juga. YGKKA. Apa? Yang gue kenal aja. Ribet banget. Gue juga mungkin gue pengen juga bukber dayut ya yang seangkatan. Gak seangkatan deh. Gak usah seangkatan. Gue enggak seangkatan. Yang seangkatan gue mau. Yang 3 angkatan juga gue mau. Yang pas kita kelas 9 ada di kelas kita gitu, atau enggak kakak kelas kita gitu. Itu memang modus lo aja. Kok mau di gue sih? Ya gue pengen. Pengen ketemu lagi. Gue pengen tahu apakah ada yang pamer-pamer kesuksesan. Ya yang 3 angkatan itu gue pengen karena ada beberapa di kelas gue yang gue pengen ketemu karena mereka udah lost kontak gitu kan. Enggak ngomongin di sini. Masih gitu. Itu yang sakit, yang Siapa sakit, coba? yang Siapa? Enggak boleh. Enggak, yaudah yang ngomong di sini. Yang mana ya? Lupa lagi orang. ya lu nggak tahu, lu nggak deket soalnya. Cuman dia tuh emang sakit dan gue khawatir karena udah nggak ketemu. Kayak sakitnya lu cukup parah, kayak orang anemia deh mukanya, lihat kalau lihat putih, pucet. Emang mau kayak gitu nggak sih? Bukan karena dia sakit. Sakit. Oh. Gue tahu ceritanya sakitnya gimana. Itu makanya gue khawatir takutnya. Gue pengen ya gue yang bertiga angkatan itu gue pengen lagi karena siapa tahu ada cerita-cerita yang belum selesai gitu kan. Ya, bisa lu lanjutin gitu. Atau cerita yang bisa dimulai. Itu tai ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Seru kok. Gue juga pengen ketemu sama guru-guru gue lagi kayak Miss Rihanna gitu-gitu. Enggak. Ya, suami lah. Iya emang kenapa? Gue tahu bukan Miss Rihanna, iya. Ya udah nggak apa-apa. Gue juga nggak terlalu pengen banget ketemu dia. Oh lu nggak pengen banget ketemu dia? Gue sih pengen minta maaf sebenarnya kalau ketemu dia. Maafin teman saya bu. Temen saya tolol. Gue kalau ketemu sama dia gue pengen ngomong kayak kenapa Bung Maren? Kok bisa ngatain saya gitu? Iya. Jangan. Lucu banget. Itu nggak bisa diceritain. Itu internal. Itu internal. Jangan. Ya gue pengen ketemu sama guru-guru, gue pengen ketemu Pak Hasan. Jadi juples tuh. Pengen ketemu gitu kayak seru aja gitu. Ya, kayak ya. Terakhir kan gue pernah ikut juga tuh bukber yang angkatan tuh, gue lupa berapa angkatan. 17 Cuman yang 17 angkatan. Cuman di antara kita yang ikut cuma gue doang. Sama Julian waktu itu gue. Oh, ketemu Julian. Berdua gue sama dia. Oh, lu berdua sama dia. Iya. Oke. Aneh kan? Awkward banget tuh. Iya, memang. Awkward banget tuh gue liat tuh. Si deket gitu. Si deket tuh. Iya pas di sana emang gue sama yang lain kayak sama Kinanti. Oh, lu tinggal tuh berarti Julian tuh di situ. Gue lupa deh. Julian terus ngobrol sama siapa? Pokoknya waktu itu dia lagi suka sama satu orang kan. Honest. Iya. Waktu itu. Itu kapan aja? Kayak baru-baru lulus deh. Kayaknya baru-baru lulus. Oh my god. Julian, value-nya. Udah banget. Iya, lu gak mampu. Dia aja kan gak dapet. Lu gak mampu Julian.
Sorry Jul, itu susah. Itu memang susah Jul. Lu, aduh, kacau kamu Julian. Ya itu. Oke. Itu bukber yang gue tunggu tuh gitu. Bukber SMA apakah gue tunggu? Enggak begitu. Bukber SMA ekskul kemarin doang. Karena apa ya? Jauh. Karena satu angkatan Bogor. Lagi pula gue nggak close ya. Kalau SMA. Oh. Iya. Bilang gue tuh masalahnya sama anak kelas gue juga, gue lebih close sama anak TKJ sama anak kelasnya si Emon. Jadi gue. Iya gue juga kalau misalkan dekatnya cuma beberapa orang gitu loh, nggak banyak orang. Iya jadi kayak nggak worth it banget kalau gue harus datang ke. Gue sih kemarin gitu. Tahun kemarin gue ikut bukber sama gue untuk for the first time gitu ya. For the first time gue ikut. For the first setelah lulus gitu kan. In forever. Lirik. Dia lupa gue. Frozen aja. Iya itu gue untuk pertama kali gue ikut bukber SMA dan ya, gue merasa nggak begitu seru lagi, biasa aja. Ya karena lu tidak nyaman sama mereka. Nyaman sih. Sama anak-anaknya tuh nggak klik gitu loh. Iya mungkin nggak itu klik ya. soalnya chemistry nggak kena lah. Jadi soalnya gue juga yang deketnya cuma sama anak-anak cowok gitu kan, sama anak cewek juga kayak. Jadi lu nyari apa sih sebenarnya? Ya kan gue nyari kedekatan. Kedekatan atau pendekatan, Ble? Itu dua hal yang berbeda ya. Tapi iya. Dua-duanya dicari. Tinggal kalau anak sama gue enggak lah ya. Sih enggak klik juga, Ble. Gimana? Ya udahlah. Apa tuh? Nih, bagaimana cara Gen Z menanggapi bulan Ramadan, Ble? Menurut lu, Ble? Gue bukan Gen Z ya. Gue kan lu Gen Z dong. Gue Gen Z awal-awal agak menuju milenial ya. Iya, Gen Z 2000-an tuh masih kena pola pikirnya milenial soalnya. Masih ke bawah sama millennials. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana cara Gen Z menanggapi bulan Ramadan? Gimana nih maksudnya, Up? Dalam pembahasan itu. Deep. Sedalam apa tuh? Sedalam silet. Mana yang harus diambil bagi Gen. Jadi kan banyak ibadah-ibadah di bulan puasa yang dibuat oleh kaum milenial. Contohnya apa? Contohnya apa tuh? Gimana tuh? Oh yang wawok gitu. Oh maksudnya banyak ibadah-ibadah yang berbeda lah sama yang sebenarnya yang gak ada dalilnya gitu-gitu. Waduh berat tuh. Bagi Gen Z yang baru awam dalam agama harus seperti apa? Jadi ini tanggapan kita, Up. Tanggapan kita terkait ibadah-ibadah yang seperti itu gitu. Sonman tidur. Sonman. Tidur anjing. Iya anjing pulas. Mon, kiamat mon. Kacau anjing dia pulas banget. Kacau. Bulan kita bungkus lah biar cepet. Iya. Ini makanya kata dia tadi tanggapan kita kan, Ple, terkait agama terkait ibadah-ibadah yang kayak yang sholatnya cepet banget itu, yang pakai nos. Bener dolin amin. Gitu. Tapi itu vibing banget lagi. Malah dolin amin gitu. Aminnya tuh vibing banget anjing. Tapi menurut gua gimana ya lu? Aduh. Buat gua sebagai Gen Z ya, gua tuh karena gua Gen Z awal-awal ya. Oke, bagus. Gue Gen Z awal-awal. Gue Gen Z awal-awal yang masih memiliki pola pikir milenial gitu ya. Anjay. Milenium. Gak usah kayak gitu. Jadinya. Itu buat gue tuh gue sekarang gini aja. Karena kan sekarang agama tuh banyak yang makin kesini makin maksudnya. Gue ngerasa kayak dulu waktu gue kecil ini nggak ada, tapi kok sekarang ada ya. Iya, makin sini makin kesana ya. Makin diada-adain gitu loh. Yeah. Jadi gue tetap menganut gini. Kalau gue menganut apa yang diajarin dulu sama bokap gue waktu kecil, itu yang gue percaya. Udah, gitu aja kalau gue. Ya benar. Apapun yang gue terima ilmunya ketika gue waktu kecil,
Itu yang benar, bukan yang Iya. benar ya, yang Itu yang gue percayai, yang dipercayai gitu, yang gue yakini. ya dan yang dilakukan. Ya. Dan yang dilakukan Iya. gitu. Jadi kalau udah mulai aneh-aneh, gue ngelihatnya kayak kok gini gitu. Gue terima, tapi kayak misalkan kalau gue udah ngerasa sedikit ya, kayaknya enggak deh, itu enggak. Kayaknya salah deh. Kayak salah deh. Langsung aduh skip deh gitu. Bener. Kayak contoh, mohon maaf banget, gue nggak tahu lah, gue nggak tahu dalilnya, gue nggak tahu ini ada atau enggak, diperbolehkan atau enggak, tapi menurut gue ini tidak benar. Apa tuh? Itu yang sholat bacaannya cepet banget. Iya. Itu Karena kan kita kan sholat itu kan ibadah itu kan lo harus khusyuk ya. pertama khusyuk. Lo harus fokus apa segala macam. Dan juga kan bacaan itu punya iya tajwidnya, ada tajwidnya. Ada lantunannya. Nah, kalau misalkan lu baca cepet, bagaimana cara lu melantunkan ada panjang pendeknya, ada ayat tersebut dengan benar gitu. Masa ada kayak mim mati ketemu bla 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 segala macam iya, itu misalnya loh. Kan tanwin bendera tuh. Itu kan dia 5 ketukan. 5 ketukannya itu semana. Nah, itu kalau misalkan memang lu bacanya cepet kayak gitu, bagaimana cara lu membedakan ketukannya? Itu nggak bisa. Iya. Ngejar cepetnya aja bang. Gue diajarkan kalau misalnya bendera tuh tanwin ya. Bendera. Iya, dibilang kan gue lupa soalnya. Itu katanya kalau di gua tuh 5 ketukan. 5 Jadi ya? A 5 ketukan tuh. Iya, gue 5 apa 7 ya? Kalau di gua 5. Nah, maksud gua kalau lu baca cepet, bagaimana cara lu bisa membedakan bacaan panjang sama bacaan pendek? Bacaan mana yang harus lu tekankan dengan kol-kolah? Iya. Ya kan? Dan Gen Z untuk Gen Z sekarang ya. Gen Z yang mungkin udah yang beberapa tahun setelah kita gitu ya, Rom. Iya, di bawah kita gitu. Di atas dong jatuhnya. Gen Z di bawah dong. 2004, 2005. Oh, iya. Di bawah. Gen Z di bawah kita itu menurut gua mereka tuh udah banyak terpapar radiasi kosmik. Iya. Jadi Fantastic Four. Terpapar sama globalisasi, jadinya agamanya kurang mungkin ya. Tidak seagamis mungkin milenial. Enggak juga sih tapi ya. Enggak, maksud gua kayak apa ya, Gen Z sekarang tuh gua ngelihatnya agak jauh dari agama. Waduh. Kamu dari mana? Oh, coba tebak. Oh, kamu kayak orang jauh dari agama. Itu maksud gue enggak sih, kok kalau itu gue bisa menentang. Enggak, cuman bukan Gen Z-nya dari jauh dari agama. Ada oknum lah. Tapi jangan salah loh. Banyak yang kita lihat oknumnya gitu. Karena terakhir kan ada bocah boti yang dicekal gara-gara ngomong semua guru itu korupsi. Jadi kita harus tekankan dengan kata oknum biar kita tidak disalahkan dengan kata dengan omongan tersebut. Tapi emang bocah yang boti itu emang tai sih. Iya. Sorry puasa. Enggak, soalnya gue ngerasa apa yang gue lihat di internet ya. Karena kan kebanyakan pasti Gen Z gitu. Ya. Iya. Mungkin itu oknum ya. Tapi gue juga nggak mempermasalahkan mereka. Apa mereka jauh dari agama atau gimana? As long as berbuat baik sih. Ya, gue sih sebenarnya as long as berbuat baik gitu. Moralnya jalan yang penting. Moralnya jalan gitu. Ya dan itu. Karena agama tuh menurut gue masih sejauh apapun kita dari agama, selama kita masih mau belajar, kita bisa kok dekat lagi. Masih bisa dekat lagi dengan agama. Dan selama lu memiliki moral, lu masih ada sentuhan dengan agamanya gitu. Iya. Yang penting moral lu masih berjalan aja sih. Betul. Karena agama itu biasanya moral juga. Moral. Damai. Ini kerasahan gue ya mungkin. Perdamaian. Kerasahan gue tuh resah banget sama kalau misalkan ngedengerin ceramah yang nadanya tuh udah 5 oktav ke atas gitu loh. Bersebara. Kafir. Waduh, jujur gue pernah gue lagi mau sholat Jumat dan gue tahu ada rumah di situ yang Kristen. Yang Kristen. Terus dia ngomong bisa-bisanya dia ngomong kalau orang-orang yang tidak memiliki agama Islam dia adalah orang yang kafir. Terus gue langsung kayak gue pindah masjid. Gue langsung jujur gue resah ya. Gue pindah masjid karena itu yang balik lagi tadi yang kita omongin. Gue tuh percaya dan gue meyakini apa yang diajarin dari kecil sama bokap gue dan ya sama guru-guru ngaji gue kecil gitu ya. Iya. Kayak Islam tuh agamanya agama perdamaian, agama yang damai, agama yang indah, segala macam segala macam itu. Tapi kalau misalkan udah kayak gitu ya kayak nggak ada, gue nggak ngeliat sisi damainya gitu loh. Iya, lu kayak ini sih, kayak malah mancing perang jadinya.
malah mancing perang. Kayak Gini, darah-darah orang ini tuh halal darahnya gitu-gitu. gua Kayak terlepas dari makna kata kafir. Makna kata kafir itu kan diambil dari kata cover katanya. cover. Kafir itu cover. Jadi tertutup. Kafir itu adalah orang-orang yang tertutup. Gue baru Itu tahu. kafir katanya. Nah, terlepas dari itu, konotasi di kita kafir itu adalah negatif. Nah, yang gua nggak suka nih ya, bukan masalah maknanya, enggak, konotasinya. Lu ngomong anjing sama ngatain orang anjing itu beda. Wih ada anjing. Iya, Wih, ada anjing. anjing. Woi, anjing itu beda dong. Beda dong. Iya kan? Ketika lu ngomong anjing, oh ada anjing nih. Nah, kan tandanya anjing ini lucu, dia memang binatang. Atau enggak ada si anjing nih. Nah, ada si anjing nih. Nah, itu masih friendly. Enggak lah, itu udah ngatain lah anjing. Buat kita sih friendly ya. Buat kita kalau udah temenan friendly. Cuman maksud gua kalau misalkan lu dalam ceramah lu berkata seperti itu, terlepas dari maknanya, ya itu udah salah menurut gua. Ya gua nggak tahu lah, ini menurut gua aja. Gua nggak tahu. Ini menurut gua aja, menurut gua mungkin tuh bisa jadi mereka yang benar, kita yang salah. iya, bisa jadi seperti itu. Cuman menurut gua bisa lebih halus loh. Cuman lu bisa nggak pakai materi itu loh. Cuman kalau gua nggak suka dan gue risih aja. Kalau gue gitu aja. Gua lebih suka sama ceramah-ceramah yang lebih friendly, yang lebih ada bercandanya. Ya. Jadi kita tuh nonton dan dengerinnya tuh lebih enak, tau gak sih? Daripada yang marah-marah tuh energi gue kesedot banget, tau gak sih lu? Gue lebih suka yang Jumatan belakangan ini nih, gue nih terakhir di kantor tuh. Itu si khotibnya dia ngomong gini, dia tuh nyindirnya bukan nyindir beda agama. Saya orang-orang Islam yang saat ini bukannya memilih untuk mendengarkan ceramah, tapi malah memilih untuk merokok di depan sampai ceramahnya selesai. Gue lebih suka yang kayak gitu. Padahal ceramah ini merupakan bagian penting juga dalam sholat Jumat. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau itu tuh jatuhnya juga masih agak bercanda tuh. Itu masih bercanda. Nyindir tapi bercanda. Itu majas ironinya bagus. Penggunaan majas ironinya bagus. Gue suka gitu loh. Dan tidak menyinggung yang lain. Pokoknya gue tuh kalau misalkan ngomongnya udah teriak-teriak, udah ngatain orang kafir, udah kayak halal darahnya untuk ditumpahkan, kayak udah ada konotasi untuk udah bunuh aja nih orang kafir gini gitu. Kayak gue juga nggak suka sama gini nih. Gue beberapa kali tuh sempat ngeliat ada berita di TikTok ya atau di Instagram gitu, di suatu daerah Bekasi ya, ada orang yang jual alkohol. Ada satu toko yang jual alkohol, digerebek, dihancurin tokonya. Dihancurin alkoholnya semuanya. Gue bisa dengan jelas ngomong itu salah. Lu terserah lu mau ngomong pakai di agama kita kan nggak, di dunia itu nggak cuma agama kita doang, coy. Gue tahu kita tuh mayoritas ya. Cuman di dunia ini tuh bukan cuma agama kita aja. Dan orang tuh buat toko kayak gitu tuh pakai duit loh. Buatnya pakai duit. Dia ngejual itu pun mungkin yang ngejual bukan orang Islam, mungkin orang Kristen gitu ya. Dia ngejual itu pun untuk ngehidupin keluarganya gitu loh. Kalau itu dihancurin, keluarganya makan apa, coy? Lu mikir gak sih ke situ gitu loh? Itu kan sama aja berbuat jahat gitu loh. Lu berbuat zolim. Itu lu kan orang-orang Islam ya, lu kan belajar agama gitu loh. Itu lu berbuat zolim, lu kan gak boleh. Nabi Muhammadnya gak ngajarin kita gitu, coy. Gue gak berani komentar banyak soal itu. Tapi emang kalau misalkan ini soalnya kan ada toko yang tidak berbasis hukum. Itu oke. Tapi gak harus dihancurin dong. Yang gue gak tahu ya kalau satpol pp itu. Bukan satpol pp masalahnya. Nah itu maksud gue kalau misalkan warga. Juga sih. Gue rasa gini, Rom. Gue rasa diomongin baik-baik tuh bisa. Lu marah-marah oke. Tapi tidak sampai menghancurkan loh. Masalah kalau sampai menghancurkan ini kan duit orang, modal orang dalam berusaha berbisnis ini kan hilang, Rom. Yeah. Duit yang dikeluarin juga nggak kecil, gue yakin. Bisa jadi dia udah minjem ke sana sini untuk buka usaha ini, udah ngutang sana sini untuk menghidupi keluarganya, kan kita nggak tahu. Sarinah mah? Oh, Sarinah nggak? Iya, yang dibom. Bukan. Toko miras yang di dekat SMK 3. Oh, gue nggak tahu. Itu sempat ditutup, sempat digebek. Buka lagi, dagang lagi.
Iya kan? Iya, masih dagang lagi. Gua Tapi enggak entah kenapa gue ngerasanya ya. bandel aja. Ini negatif thinking aja mungkin ya. Negatif thinkingnya kenapa mereka ngegerebek-gerebek itu ya karena mereka nggak dapet jatahnya aja. Itu bisa jadi. Itu satu. Tapi itu negatif thinking. Negatif Ya, thinking ingat, aja. ingat. Itu Negatif thinking aja. hanya basisnya suzon dari kita aja. Iya. Kita nggak tahu aja. Gua nggak tahu yang benernya gimana. Gitu. Masalahnya yang emang ada satu orang yang ngegerebek toko itu emang atributnya tuh Islamik banget. Waduh. Pakai gamis atau baju koko putih gitu. Waduh, kayak pakai sorban atau apa gitu. Itu gua ngerasa kayak aduh, Bang atau Pak gitu. Bapak kan belajar agama ya, ini kan namanya zolim. Gua inget banget tuh ada guru ngaji gua atau bokap gua ngomong cerita soal kisah Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad tuh nggak pernah kayak gitu loh. Bahkan ke orang yang bukan Islam tuh nggak gitu loh. Iya, bahkan dia tuh baik ke semua orang baik gitu ke loh. Semua orang, kaum Quraisy ya, nimbukin batu pun dia masih bisa tabah. Kalau nggak salah pamannya. Iya kan, pamannya aja dia masih baik ke pamannya gitu. Siapa nama pamannya, Op? Pamannya Nabi Muhammad ya? Iya. Siapa? Abu Jahal. Pamannya Nabi Muhammad. Iya sih ada banyak tuh. Abu Jahal bukan? Abu Lahab nggak sih? Abu Lahab. Baik. Yang kata lu sebagai kafir yang baik tuh gimana? Yang mana? Abu Muthalib. Abu Muthalib tuh sebagai kafir yang baik katanya. Iya, maksud gua ya gua menyayangkannya itu aja sih. Harus dihancurin gitu, harus marah-marah sampai dihancurin. Gua kasihan juga sama orang yang jaga tokonya, kayak dia juga pasti nggak tahu apa-apa, dia cuma jaga tapi mau dipukulin. Itu kan kayak gue bisa dengan lantang ngomong itu salah. Berani gue kalau itu. Sebagai mayoritas itu menurut gue, saran aja dari gue, sebagai mayoritas kita ini harus bisa menunjukkan bahwasannya kita adalah agama yang mengayomi, kita adalah agama yang sangat amat mentoleransi agama lainnya, gitu loh. Selama tidak salah, selama tidak melenceng, selama tidak jauh dari ajaran, kita harus tetap bisa respect. Kecuali memang dia udah mulai menghina, udah mulai menistakan. Iya. Kayak contoh nginjek Al-Quran, ngebakar Al-Quran, ngejelek-jelekin agamanya, ngeframing agamanya yang tidak salah. Nah itu baru boleh kita membela gitu loh. Kalau sekarang nggak ada apa-apa, kita nggak diapa-apain, apa yang mau dibela? Harusnya justru kita membantu mereka loh. Ya, kalau misalkan kemarin tuh framingnya yang kata toko itu ya katanya pokoknya si warga di situ tuh nggak menolak keras adanya toko ini gitu loh, menolak keras gitu. Dan toko ini buka, mungkin kan dia buka di situ juga karena udah dapet izin dan lain-lain kan, bisa jadi kan, atau nggak mungkin tiba-tiba buka gitu kan. Main hakim sendiri jatuhnya. Itu loh, gue nggak sukanya di situ aja. Main hakim sendiri. Harusnya kalau misalkan memang sudah dapat perizinan nggak boleh kayak gituin. Iya, kecuali emang gak dapat izin. Gue sempet pengen komen kayak anjing, ini kalau misalkan toko ini udah ada izinnya dan si ownernya nggak terima gitu ya, wah polisi mampus nih semua nih bisa nih. Iyalah itu karena gini, kalau misalkan udah ada izinnya kita nggak boleh kayak gitu ngancurin, ngegusur gitu, itu nggak boleh. Menurut gue kalaupun gak ada izinnya juga ngancurin nggak boleh sih. Kalau nggak ada izinnya dia ngebangun itu tanpa perizinan, tanpa perizinan sama sekali nih, sampai bangunannya itu boleh dihancurin. Sampai bangunan, iya. Kecuali emang si bangunannya ini udah ada izin baru nggak boleh dihancurin. Iya, karena kan kalau itu ya, kalau misalkan cuma nggak ada izin dari warga gitu loh. Kalau masalah penjualan yang nggak ada izin, ya lu nggak boleh apa-apa. Sampai dia harus diomongin. Mungkin baiknya gini, kalau menurut gua, lu selama siang nggak boleh jualan apa-apa, lu baru boleh jual itu dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Udah. Kan enak ya kalau bisa ngomong gitu ya. Selesai kan? Gak ada masalah yang gimana kan? Gak ribet. Iya, toh mereka jualan miras gitu ya. Gak akan ganggu lu juga kok. Ya kalau lu tergoda berarti kan salah lu ya. Nah, iya dong. Lu nggak bisa self control. Iya. Ya udah. Tandanya ya kalau misalkan emang lu kayak gitu ya lu munafik aja. Udah, cakep dah nih udah. Lu munafik aja. Udah marah-marah mulu, udah tutup. That's it, bro. Maksud gue ya jadi orang jangan munafik. Udah berapa, Man? Oke, udah pas.